Nah, setelah dikunyah itu kita sambil membaca-baca, itu ditiup tapi tangannya sambil ini ditiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wassalim ya nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua, sahabat saya semua, pendukung channel saya semua, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan zahir batin, sehat walafiat, murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Saya membuat video yang ini banyak yang tanya bagaimana caranya penanganan kasus mata rabun. Ini yang tanya sama-sama praktisi, Dia beliau bertanya bagaimana caranya menangani kasus mata rabun. Ini yang tanya juga praktisi. Jadi kalau tanya begitu itu lucu menurut saya, lucu karena di buku panduan juga ada, kok masih bertanya, lucu. Di situ kan sudah ada di maslak itu, kok bertanya gitu loh. Terus terang, kami sendiri menangani kasus mata rabun tidak pernah. Tapi kalau menangani kasus mata, kalau Jawanya kesambet. Apa kesambet itu? Kena di sawah itu loh, kayak kena pas ular katanya, kayak gitu. Itu pernah. Tapi kalau mata rabun, kalau darah sini itu, darah saya nggak ada. Mata rabun ya katarak gitu ya, operasi biasanya begitu. Karena kami sendiri tidak pernah menangani kasus mata rabun. Kalau di buku panduan ada cara ruqyah mata rabun, itu kan sudah jelas di buku panduan di maslak. Tuh dibacakan ruqyah standar, terus dipegang kedua matanya, dibacakan ruqyah standar, terus dibacakan itu
Falamma ja'al basir itu alqahu ala wajhi, diulang-ulang khusus untuk Matarabun itu ada di buku Maslak. Jadi yang tanya cara penanganan Matarabun, kami sendiri tidak pernah menangani kasus kayak itu. Kalau di sini dibilang katarak, ya biasanya operasi orang-orang itu kalau katarak ya. Di sini ada operasi gratis. Tapi selain Matarabun itu yang saya bilang tadi, untuk kasus yang sakit mata tapi kesambet, itu saya pernah. Atau ilmu penanganan sakit mata dari kakek juga ada. Ini yang dari kakek dulu saya berbagi, semoga bermanfaat. Cuman itu yang dibaca doanya itu doa Jawa, tapi intinya juga kita memohon kepada Yang Maha Kuasa intinya. Cuman bahasanya bahasa Jawa. Tuh dulu kan ruqyah itu enggak serame kayak sekarang kan. Ruqyah itu zaman dulu itu kakek nurun ke kakak perempuan bapak saya. Tuh saya tahunya kan dari kakak perempuan bapak saya. Tuh kalau kakek saya memang sukanya mengobati orang dulunya. Itu caranya. Ada garam itu dikunyah, dimasukkan ke mulut. Caranya begitu, dikunyah sambil membaca-baca ya, bahasanya bahasa Jawa itu ya, niatnya ya kita memohon sudah. Cuman caranya begitu, tapi saya sendiri tidak pernah melakukan kayak gitu karena nggak ada yang minta tolong kayak itu, kasusnya nggak ada. Cuman tahu teorinya saja, karena saya sendiri juga tahu cara penanganannya. Kakak perempuan dari bapak saya, nah itu turunan dari kakek saya. Caranya garam itu dikunyah sedikit saja, tapi kita yang ngunyah, dikunyah sambil membaca-baca, yaitu tapi bahasanya bahasa Jawa, intinya juga memohon. Mungkin kalau sekarang bisa diganti bahasa Arab lah, ayat-ayat ruqyah nggak apa-apa, mungkin begitu, mungkin insya Allah bisa. Setelah itu selesai membaca ayat-ayat yang dibaca itu, namanya Mbok D kalau saya manggil. Kalau kakek saya nggak tahu, nggak menangi, cuman kisah-kisahnya suka mengobati orang gitu aja dulu. Setelah dikunyah itu kita sambil membaca-baca itu ditiup tapi tangannya sambil ini ditiup. Itu semerah-merahnya mata dulu itu, saya masih ingat betul, langsung putih itu, nggak lama putih sudah. Tuh kalau orang zaman dulu. Saya juga dikasih amalannya itu Jawa, amalannya ya intinya sama, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Tuh caranya itu tadi, garam kita kunyah sambil membaca-baca, setelah itu ditiupkan.
ditiupkan 3 kali. Terus tahu saya gitu, tapi saya nggak pernah melakukan karena nggak pernah ada orang minta tolong begitu. Karena sekarang sudah banyak obat-obat toko itu, obat cair-cair toko itu banyak sekarang. Nggak, jadi orang-orang sekarang nggak apa namanya, sudah nggak langsung di obat toko itu. Nah, baru obat toko itu nggak empan, biasanya lari ke tukang sowok, biasanya kan begitu orang-orang itu tuh. Nah, terus yang kedua, sakit mata, tapi bukan sakit mata apa namanya, rabun, tapi kan kena itu, orangnya itu merumput ngarit di sawah, pulang-pulang itu matanya itu merah, lebam, besar gini, besar. Nah, itu pernah saya mengobati kayak itu, pernah dengan media telur juga ya. Pertamanya diruqyah, setelah itu lanjut diterapi sama telur. Terus saya terapi langsung ke titiknya, sudah langsung ke matanya gitu ya. Sakit, ini besar kan, matanya itu besar. Saya terapi ya, biasanya ya didoai dulu, kita memohon. Telurnya hanya alat, ingat jangan disalahartikan. Bapak dokter suntiknya lah, alat suntik gitu aja, wis repot-repot. Nah, saya ginikan pelan-pelan. Waktu itu yang kanan atau yang kiri lupa saya udah. Pokoknya diginikan sudah, sambil membaca-baca, niat menarik energi penyakitnya yang ada di mata itu, niatnya. Terus setelah saya gitukan, ini tak tempelkan ke matanya yang sakit itu, tangannya gini, kita menarik energi penyakit yang ada di mata itu. Cuman saya membaca waktu itu waj'alna 3 kali, saya bacakan waj'alna 3 kali, tahan nafas ya. Terserah masalah bacaan itu, terserah sampean, terserah Anda semua, sudah yakinnya apa, biasa buat narik energi itu bacaan apa tuh. Nah, saya ginikan, saya mau baca, tempel ini telapak ini, niat menarik energinya gitu, gak usah ditekan, sakit karena lebam. Nah, katanya orang kena sambet lah, kena kayak upas ular katanya tadi. Pokoknya kita mengobati ya, sembuh ya sudah, alhamdulillah, dengan izin Allah, itu aja ya gini. Tahan nafas, baca waj'alna saja, tapi tuh, terus kita tarik, buang energi. Alhamdulillah, dengan cara itu, dengan izin Allah, sembuh. Itu tadi, manusia hanyalah pelantar, karena dianya yang minta suruh mengobati ya diobati gitu. Kita kalau kita nggak mau ya gimana pasang, akhirnya semau aja, semampu kita. Seandainya diberikan kesembuhan ya alhamdulillah, dengan pelantar kita sembuh. Seumpama tidak diberi kesembuhan, kita namanya manusia itu hanya pelantar, bukan penyembuh. Hanya Allah lah yang maha semuanya. Semoga
video ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua, khususnya bagi yang pemula-pemula. Karena saya membuat video ini, ada yang tanya gimana caranya terapi pakai telur buat mata rabun. Sekali lagi, saya tidak pernah mengalami, jadi nggak bisa bikin cerita kayak itu, nggak bisa bikin kisah kayak itu. Yang saya bisa menjawab apa yang pernah saya lakukan, yaitu tadi caranya dengan izin Allah sembuh. Termasuk orang tua saya itu tadi bodi pakai garam renyus sambil membaca-baca ditiupkan, tuh alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Yang kedua pakai telur itu tadi, itu caranya saya. Ya sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Sebenarnya membuat video ini pro dan kontra. Bagi yang senior, tapi bagi yang junior, yang jauh dari teman-teman, mengucapkan terima kasih. Ya itulah namanya manusia ya, ada yang suka, ada yang tidak, biasa itu sudah. Mudah-mudahan bagi yang baru-baru yang selalu senang dengan channel saya, jangan lupa share, like, komen, nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.